psikiater satu lagi, namanya Pak Darmawan Purnama. Gimana pandangannya, apa sama? Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama-tama psikiater ini dokter ya. Jadi dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi namanya dokter kita ini harusnya netral. Maksudnya netral tuh kita membantu orang. Ya. Jadi tujuan kita adalah membantu orang-orang yang mengalami gangguan. Nah ini seperti apa yang dimaksud dengan gangguan kan begitu. Menurut definisi WHO, gangguan jiwa itu adalah bila ditemukan adanya distress dan disfungsi. Jadi misalkan kita ketemu orang dengan punya halusinasi, itu tidak berarti bahwa orang yang punya halusinasi itu langsung kita diagnosis dia ini schizophrenia, dia ini gangguan jiwa, enggak. Tetapi kita kembali dulu, kita lihat apakah ada distress dan ada disfungsi. Jadi demikian juga dalam hal ini. Jadi yang dikatakan Dr. Widiansa itu betul. Saya juga bingung dari mana sampai ada kampanye, termasuk di ada psikolog yang menulis di salah satu harian terkemuka mengatakan di PPDG 3 sudah tidak ada diagnosis itu. Termasuk di buku saku, tolong dilihat di halaman 111 sampai 115. Itu sama persis, malah di sini ada catatan kaki kecil, di sana tidak ada catatan kaki mengenai orientasi seksual. Tapi intinya bukan itu. Intinya bukan soal ini masalahnya ada di pedoman diagnosis atau tidak. Intinya adalah apakah seseorang yang disebut dengan LGB putus T? Karena berbeda sekali itu. Karena kalau di buku pedoman diagnostik, T-nya itu jelas-jelas tidak ada catatan kaki. Jelas-jelas termasuk gangguan transseksual. Jadi tidak ada catatan kaki yang mengatakan bahwa perlu dipertimbangkan bahwa ini adalah suatu orientasi. Jadi yang LGB itu ada catatannya. Nah, untuk itu kita mesti lihat kembali lagi orang dengan LGB dan T ini apakah mengalami disfungsi dan distress. Kita ambil contoh misalnya mungkin Mbak Dorce. Mbak Dorce kan termasuk yang T. Nggak ada permasalahan dengan beliau. Saat ini nggak ada permasalahan dengan beliau. Nah sedangkan yang tadi dikatakan itu banyak sekali dalam pengalaman praktek. Oh sebelumnya mungkin mesti saya jelaskan dulu. Kalau tadi Dr. Widiansa dari seksi religi spiritual, saya mewakili seksi psikiatri seksual dan perkawinan. Jadi memang di pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, karena bidang kita tuh luas, masing-masing dari kita tuh mempunyai spesifikasi gitu. Jadi memang kita arahnya lebih ke arah seksual dan perkawinan. Ini berbeda dengan seksolog. Kami penganut yang tidak mengikuti seksolog. Kami konteksnya seksualitas itu dalam perkawinan. Jadi kalau dibilang kami hanya mengurusi seksologi, itu tidak gitu. Ya itu kesepakatan kami. Nah kemudian kembali lagi soal tadi LGBT ini, itu ada yang namanya dorongan seksual dan perilaku seksual. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eli Risman tentang perilaku seksual. Menurut textbook, kembali lagi menurut textbook, itu memang kalau dorongan seksual itu bisa diargumenkan bahwa adanya kelainan di otak misalnya. Seperti misalnya di area medial preoptik areanya katanya berbeda dengan yang heteroseksual. Kalau mengenai gen itu masih perdebatan, walaupun memang dalam penelitian-penelitian dikatakan lebih banyak katanya yang ada twin, yang kembar gitu segala macam itu katanya lebih banyak. Nah, dalam hal ini dorongan itu tidak bisa memilih. Seperti tadi Mas bilang bahwa dari kecil sudah muncul. Pasien saya sendiri yang paling kecil usianya 5,5 tahun yang saya pernah temui, rujukan dari seorang psikolog. Dan 5,5 tahun itu seorang anak laki-laki tes gambar tree house personnya itu jelas menggambarnya pohon yang digambar itu bunga. Kemudian dia ereksi kalau melihat iklan pakaian dalam laki-laki dibanding iklan pakaian dalam perempuan gitu ya. Jadi memang kesian sebenarnya teman-teman ini.
yang memang mengalami konflik, mengalami perasaan, di situ dikatakan ada istilahnya ego distonik dan ego sintonik. Terutama yang ego distonik ini sangat mengalami saya nggak mau dok kayak begini, tetapi dorongan saya seperti ini. Saya ingat banget ada satu pasien saya biseksual laki-laki, itu senang banget setelah saya kasih analogi. Waktu itu dia bilang gini, saya sudah menikah dok, tapi setiap kali ngeliat remaja laki-laki, saya kepengen banget untuk kenalan, untuk bermain dengan dia gitu. Lalu, kalau tadi dikatakan oleh Mbak Yuli katanya ada 3, sebetulnya kalau menurut Kinsey itu ada 5. Jadi hetero, homo, biseks di tengah, kemudian di antaranya lagi. Biasanya saya akan mengakses dulu dia adanya di mana, karena itu untuk kita mengakses ini lebih mudah kita terapi, kita bantu, atau lebih sulit. Tentunya kalau yang homoseksual murni itu sulit sekali untuk kita ubah. Nah, sulit sekali bukan berarti tidak mungkin sih. Nah, pada saat itu saya hanya memberi analogi gini. Kalau saya heteroseksual, Pak, heteroseksual banget kalau saya sekolah di sekolah laki-laki, tidak pernah ada ketularan sama sekali, dan semua anak laki-laki di situ sukanya ya yang begitu deh. Ya, pasti dibully waktu itu. Nah ini mungkin potensi kekerasan ya. Waktu itu kalau ketemu yang ketahuan ada yang homo, mungkin dibully gitu kan sama kita gitu. Karena kita memang tadi nggak ada pendidikan seksual. Dan itu sangat seksi kami ini sedang mengajukan rancangan, tetapi masih di dalam dalam dunia psikiatri. Pendidikan pranikah. Kalau di gereja-gereja itu banyak, tapi belum terkoordinir dan materinya itu belum baku. Kalau di Malaysia, sebelum orang menikah, dia harus dapat sertifikat pendidikan pranikah. Karena dia harus dipersiapkan untuk mengasuh anak, mendidik anak, semua itu harus dipersiapkan. Dan itu nggak gampang. Kayak SIM dong ya. Kayak SIM. Kalau nggak punya itu, dia nggak bisa menikah. Itu di Malaysia. Dan kita belum. Kita harus lakukan itu. Nah, jadi kembali lagi, karena tidak adanya pendidikan seksual itu, maka ini terjadi bingung gitu loh, terjadi kegamangan. Nah, oleh sebab itu tadi, kalau psikiatri ini kan melihat bio, psiko, sosial, budaya, spiritual. Kalau kita bicara tentang dorongan seks dan pilihan perilaku seks, maka tidak serta-merta itu kalau kita itu mengikuti dorongan begitu saja. Karena seorang heteroseksual pun, walaupun udah punya istri, mungkin kalau ngelihat gadis muda ya pengennya kenalan juga kan sama. Tetapi kan itu tidak dilakukan dalam konteks perkawinan. Jadi karena Bapak kebetulan biseksual, jadi tantangan kita sama Pak. Bedanya Bapak ngelihat yang laki-laki muda, saya ngelihat yang wanita muda. Tapi kan kita nggak boleh mengikuti itu, karena kita sudah terikat perjanjian dalam perkawinan. Seneng banget dia bilang begitu. Oh gitu rasanya. Siapa yang senang? Itu pasien. Oh pasien. Pasien saya yang biseksual gitu. Tetapi banyak juga yang bermain as if. Bermain as if itu dia berandai-andai. Dia belum terapi, dia berandai-andai bahwa dia itu heteroseksual. Nah ini kesian sekali. Punya anak, tapi sengsaranya setengah mati. Kebetulan perempuan, sampai ada gejala psikotik. Jadi dengar halusinasi segala macam seperti itu. Jadi memang kalau kita mencoba membantu. Kalau tadi dikatakan LSM itu mencoba membantu, itu bagus, mendampingi, membantu itu bagus. Yang tidak boleh itu kan seperti yang dikatakan oleh Bu Erlin, Mbak. Kalau kemudian mempropagandakan yang tadi saya dikasih lihat tuh gambar porno semua tuh di apa? Ya gitu ya. Nah itu yang nggak boleh kayak gitu. Jadi memang kita tidak pakai patokan normal atau abnormal. Jadi kita pakai tadi, kembali lagi WHO memakai distress dan disfungsi. Kalau kita lihat di sini sebetulnya ya kaum LGBT itu betul-betul eksis ya di dunia ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ini sejauh mana, tapi menurut saya sih cukup eksis. Christopher Bailey, CEO Burberry, Nick Denton, Robert Greenblatt, John Brown. Kita punya Presiden World Psychiatric Association, Dines Bruga, Dr. Dines Bruga itu juga gay. Jadi ya sebetulnya sih
yang perlu diajar supaya tidak ada kekerasan dan lain sebagainya itu adalah orang tua. Bagaimana orang tua kalau menghadapi anak yang ada kayak gini.